Kemudian Kak, ada beberapa pertanyaan nih. Bisa nggak sih diet tanpa dengan olahraga? Maksudnya memang dari makanan saja seperti itu. Nah, hal ini memang sering sekali ditanyakan, terutama orang-orang yang ingin kurus tapi malas untuk berolahraga. Malas gerak gitu ya, Kak? Ya, karena memang berolahraga itu bukan cara instan untuk menurunkan berat badan, karena itu butuh waktu dan konsisten gitu. Kadang orang itu baru berolahraga sekali dua kali tapi sudah pengen menunjukkan hasil perubahan yang signifikan. Nah, hal ini sangat membuat orang yang struggle atau berusaha ke diet itu kadang mengalami putus asa gitu. Jadi malah jalannya ke yang instan gitu, dianggap instan seperti mungkin pil pelangsing atau suplemen pelangsing gitu, yang belum tentu itu sehat untuk kesehatan tubuh gitu. Jawabannya, apakah bisa turun berat badan tanpa olahraga? Bisa dong, Yaitu dengan cara mengurangi kalori asupan yang kita makan. Nah, besarnya yaitu sebesar 500 sampai 1000 kalori. Nah, itu untuk menurunkan berat badan sekitar setengah sampai 1 kilogram setiap minggunya. Iya, jadi teman-teman juga tidak boleh menurunkan berat badan itu secara drastis, karena dapat menyebabkan tubuh itu seperti kaget gitu ya, Kak. Iya, jadi pengurangan kalori secara drastis atau sangat ekstrim itu juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan, karena organ-organ dalam tubuh kita itu kan juga butuh asupan gizi yang mencukupi. Jadi jangan karena kita pengen berat badan kita kurus tapi kita mengorbankan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Iya, jadi sel-sel juga dalam tubuh itu seperti membantu sistem pernafasan ya, Kak, sistem pernafasan, kemudian untuk pencernaan juga. Jadi sel itu tidak sama sekali menerima asupan makan dari tubuh gitu. Iya, karena dalam tubuh itu ada namanya metabolisme basal atau metabolisme yang dibutuhkan energi untuk melakukannya gitu, seperti bernafas, kemudian mencerna makanan, itu membutuhkan asupan energi gitu. Kalau misalkan energinya mencukupi, kita ya akan lemas gitu. Nah, caranya agar kita bisa mengurangi energi yang lebih banyak itu dengan cara olahraga tadi. Nah, contohnya kebutuhan kita itu sebesar 2200 kalori. Nah, kita bisa mengurangi dari makanan itu sebesar bertahap ya, jangan mengambil level yang paling tinggi dulu 1000, itu jangan, tapi paling rendah yaitu 500. Nah, berarti dari makanan kita bisa mengasup sebesar 2200 dikurangi 500. Jadi kebutuhan kita itu sebesar 1700. Nah, tapi 1700 itu kan dari makanan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pengen berat badan kita itu lebih bisa turun gitu, berarti kan kita bisa mengurangi kalori itu dari olahraga gitu. Iya. Jadi kan tadi 1700, kalau misalkan dari olahraga kita bisa membuang sebesar 300, berarti energi yang ada dalam tubuh kita itu sebesar 1400. Nah, hal ini bisa lebih mempercepat kita dalam penurunan berat badan dibandingkan dengan hanya mengurangi asupan dari makan saja, seperti itu. Bisa membantu ya, Kak. Iya. Bisa cepat
lebih menurunkan. cepat. Iya. Nah, untuk mengetahui berapa kebutuhan kalori itu masing individu itu tidak sama ya, karena tergantung dari jenis kelamin, Aktivitas kemudian fisik, ya, aktivitas fisik, faktor stres, faktor usia gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan antara satu individu ke individu lainnya itu jumlah kalorinya itu sama gitu. Dan pengurangan kalori dari makanan itu juga harus sangat dikonsultasikan kepada ahli gizi, karena kebutuhan basal tadi yang sudah disebutkan itu harus dipenuhi. Jangan sampai kita mengurangi kalori tapi di bawah dari kebutuhan metabolisme basalnya kita gitu. Iya. Nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya Kak, Ya. atau sesak nafas mungkin, atau yang lainnya. Nah, jadi gitu, kalau misalkan kita ingin menurunkan berat badan, ya bisa dari makanan, tapi kan tubuh kita itu juga butuh olahraga gitu, karena tadi manfaat olahraga itu kan bukan cuma membuang kalori kan, tetapi juga bisa untuk kesehatan tulang, kesehatan ya mental gitu. Jadi jangan mengesampingkan olahraga gitu kalau kita mau diet. Kita punya beberapa tips agar diet kamu bisa lebih cepat. Yang pertama yaitu kurangi porsi makan kalian. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan pedoman isi piringku yang dikeluarkan dari Kemenkes RI. ya, jadi itu bisa jadi pedoman kalian selama kalian makan gitu. Kalau perlu piring kalian itu dikhususkan gitu ya, Disekat-sekat gitu ya Kak. ya, agar makanan kalian porsinya bisa terkontrol gitu. Yang kedua, kalian dianjurkan untuk mengonsumsi banyak serat, karena dengan serat itu pencernaan kita bisa menjadi lebih kenyangnya lebih lama gitu. Jadi kita tidak merasa lapar sehingga ingin ngemil atau ingin mengonsumsi makanan yang manis-manis gitu. Nah, serat itu bisa didapat dari mana Kak? Yang pastinya dari sayur dan buah. Selain itu bisa dapat dari gandum atau kacang-kacangan seperti itu. Kemudian tips yang selanjutnya itu dianjurkan juga untuk memperbanyak makanan berprotein, karena dengan makan makanan yang berprotein itu kalorinya itu tidak sebesar dari karbohidrat dan lemak. Protein sendiri itu dibagi menjadi dua ya Kak, protein nabati dan hewani. Namun untuk protein yang mudah diserap itu bisa didapatkan dari protein hewani. Contohnya ayam, ikan, telur, dan sebagainya. Untuk selanjutnya teman-teman harus cukup tidur ya, tidak boleh begadang-begadang gitu. Nah, jadi orang yang biasanya bergadang atau kurang tidurnya ini dapat memproduksi hormon grelin. Nah, hormon grelin ini dapat merangsang nafsu makan. Jadi orang tersebut itu rasanya lapar terus, jadi pengen makan. Dan juga orang yang biasanya bergadang itu memproduksi hormon leptinnya itu kurang. Nah, hormon leptin ini hormon yang dapat menekan nafsu makan kita. Jadi hormon tersebut sebagai penanda bahwa kita itu sudah merasa kenyang atau cukup makan. Untuk selanjutnya teman-teman bisa menimbang berat badan. Nah, sebaiknya untuk menimbang berat badan ini jangan setiap hari. Jadi diusahakan seminggu itu 3 kali saja, tetapi juga diperhatikan dalam penimbangannya, seperti memakai bajunya itu jangan yang tebal-tebal. Kemudian di wilayah yang datar, jadi jangan bergelombang seperti itu. Kemudian diperhatikan waktu penimbangan juga, sebaiknya menimbangnya di pagi hari sebelum makan apa-apa. Ya, dan
kalau misalkan kita baru mulai diet, jangan cepat-cepat ingin menunjukkan perubahan ketika menimbang gitu, karena itu bisa membuat stres sendiri gitu. Jadi dikasih selang waktu seminggu itu menimbang sebanyak 2-3 kali saja gitu. Terus tips yang selanjutnya itu mencukupi kebutuhan minum, karena terkadang kita itu merasa itu lapar, padahal lapar itu bukan merupakan sinyal kalau tubuh kita itu membutuhkan makanan, tapi bisa juga sinyal lapar itu bisa timbul karena kita kurang minum tuh. Nah, jadi kalau misalkan kalian merasa lapar, kalian coba minum segelas air dulu. Nah, kalau misalkan segelas air sudah diminum tapi juga masih merasa lapar, berarti kalian harus beralih cemilan yang tadi tinggi serat gitu. Dan tips selanjutnya itu bisa dicoba kalau kalian sebelum makan itu minum air putih terlebih dahulu gitu, biar kalau ketika makan itu tidak terlalu banyak porsinya karena sudah didahului minum air putih gitu. Kemudian teman-teman bisa mengurangi konsumsi gula. Nah, untuk gula sendiri ini terdapat dalam minuman soda, kemudian kecap. Jadi gula itu bukan hanya gula pasir, gula Jawa seperti itu, tapi juga terdapat dalam minuman kemasan itu juga tinggi gula gitu. Jadi itu juga harus dibatasi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ketika kami menyampaikan ada kesalahan. Jangan lupa like, Subscribe, dan komen jika kalian ada yang ingin bertanya ataupun ingin menyanggah dari kita, bisa saja dengan cara komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye. Bye.